Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time. Oke penikmat film, setiap akhir pekan gua akan seperti biasa memberitakan berita seru dunia perfilman pekan ini. Kita sudah memasuki akhir dari Mei. Ini pekan terakhir untuk bulan Mei kemarin. Dan sekarang gua uploadnya di tanggal 1 Juni, yaitu awal bulan Juni. Tapi rekapan ini adalah sepekan kemarin, yaitu sepanjang akhir Mei 2025. Oke, kira-kira ada berita seru apa pekan ini di dunia perfilman? Langsung saja, yang pertama ada jeng Google AI. Waduh, sangat meresahkan ya AI ini ya. Google AI meluncurkan VO3, hasil dari sinematik yang mereka buat. Jadi sekarang mah gampang ya, apa-apa serba AI, serba teknologi, yang dimana kita dengan cukup menulis kata-kata atau skenario yang kita pengen buat, sejenis kayak skenario film lah ya, kita tulis detail-detailnya mengenai karakternya, jalan ceritanya, dan visualnya akan seperti apa. Lalu mereka akan membuat gambar geraknya dan akan membuat gambar lengkapnya gitu, bahkan sampai ke dialognya segala macam. Wah, gokil ya. Sekarang teknologi terlalu canggih sih menurut gua. Bahkan sekelas film sinematik yang luar biasa bagus pun bisa dibuat oleh Google AI. Wow, luar biasa sekali, sangat serem ya. Apakah akan kayak robot gitu ya, akan menghilangkan pekerjaan para sineas? Tentu saja tidak, karena sineas memiliki rasa, memiliki instrumen-instrumen yang tidak bisa dimiliki oleh teknologi, bahkan secanggih AI itu sendiri ya. Kita tahu lah, kalau namanya dalam pembuatan film kan pasti banyak detail-detail kecil yang harus diperbaiki, bahkan selalu meretake ulang adegan-adegan yang salah ataupun sepertinya dirasa kurang feel-nya gitu, kurang rasa yang dilakukan oleh pemeran-pemeran di dalam film tersebut ya. Jadi otomatis biasanya suka ada retake ulang buat penyempurnaan adegan. Ada juga detail-detail editing yang perlu disempurnakan, seperti grafisnya atau gerak tubuh ataupun visual-visual gambar lainnya. Pokoknya ekspresi, zoom out, zoom in, pergerakan kamera, sinematik kan luas, jadinya otomatis banyak hal yang perlu disempurnakan dalam segi editing, dalam segi produksi film itu sendiri ya. Dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi, semuanya harus menggunakan manusia ya. Nggak mungkin menggunakan semuanya menggunakan teknologi. Mungkin teknologi bisa dipergunakan dalam hal-hal tertentu saja. Ya, begitulah teknologi zaman now. AI bahkan bisa menjadi sebuah fitnah akhir zaman sih kalau menurut gue. Bahaya juga nih AI, karena video-videonya sudah bagus banget secara visual, tapi itu bisa diidentifikasi sebagai AI ya sebenarnya ya. Karena tidak sempurna gitu. Namanya teknologi kan pasti namanya ya ada detail-detail kurang dan tidak sempurna lah dalam hasil yang mereka berikan gitu loh. Oke, menurut gue AI bagus, tapi hanya sebagai hiburan ya, bukan pengganti sebagai seutuhnya mereka tenaga kerja untuk dunia perfilman, bukan. Tenang saja, sines akan tetap ada dan produksi film akan tetap dilakukan secara manual menggunakan manusia ya, tidak akan sepenuhnya menggunakan teknologi. Tapi untuk sebagai hiburan oke lah, tapi jangan juga disalahgunakan sebagai alat fitnah atau propaganda ya, jangan juga. Lebih baik kita gunakan teknologi itu sebaik mungkin dan tentu saja dipergunakan dengan hal-hal yang lebih positif ya. Untuk hiburan oke lah. Ternyata Google AI ini telah meluncurkan VO3 yang hasil dari sinematik gambarnya nih oke punya. Kalau kalian tertarik sama hasil buatan AI ini, bisa kalian saksikan saja, coba cari-cari aja VO3, kalian pasti akan tahu seperti apa hasilnya. Next, selanjutnya, atap bioskop di Argentina ambruk saat penayangan Final Destination Bloodline. Wah, ini sih bukan
3D atau 4D atau 5D lagi, pokoknya bukan semua dimensi lah. Ini lebih ke realitas nyata yang tahu sendiri ya, efeknya tuh nyata sekali, yang dimana Final Destination kan kita tahu sendiri ya, ada unsur kematian di dalamnya. Nah, ini sesuatu yang tak terduga yang bisa menyebabkan kematian juga. Bahaya juga nih. Kita nonton Final Destination asik-asik, ternyata atap dari bioskop tersebut ambruk, coy. Kalau kalian posisinya di sana gimana nih? Apa yang kalian rasakan? Takut ya, jelas takut, atau kaget, ataupun mungkin kalian kehilangan nyawa kalian di saat yang tak terduga, kan bisa juga kan seperti itu. Wah, ngeri sekali nih Final Destination. Wow, dampaknya real sekali ya, sesuai dengan filmnya. Hati-hati ya, mungkin pihak bioskop harus selalu merawat dan selalu memberikan pengawasan terhadap fasilitas yang pernah mereka buat. Jadi harus terus diperbaiki ataupun dirawat dengan baik ya fasilitas bioskopnya. Jangan hanya sekedar meraup cuan, tapi harus selalu menjaga kualitas gedung, sound, layar, bangku, kebersihan dan lain-lain. Perawatannya memang mahal ya bioskop. Jadi harus dilakukan perawatan yang bagus tentunya ya. Segala macam teknis yang rusak harus diperbaiki. Ya, semoga hal ini tidak terjadi dan tidak menimbulkan korban jiwa ya. Ya, sangat realistis sekali berarti di Argentina ini ya. Kemarin itu kerusuhan di bioskop gara-gara Chicken Jackie ya dari Minecraft. Sekarang ada efek nyata dari Final Destination Bloodline, yang dimana atap bioskopnya ambruk. Ada-ada aja ya dunia perbioskopan ini. Oke, next selanjutnya Jumbo. Dahsyat men, hampir setiap pekan di berita seru dunia perfilman yang gua buat di informasi seputar film kali ini, selalu ya setiap pekannya gua update jumlah penonton Jumbo. Dan sekarang akhirnya Jumbo telah menembus angka yang paling fenomenal, paling bombastis, yaitu 10 juta penonton. Tapi bedanya ini masih tayang, jadi artinya membutuhkan sedikit lagi jumlah penontonnya, sekitar puluhan ribu penonton lagi untuk melewati KKN di Desa Penari. Waduh, kayaknya sih bisa, karena minggu ini kan minggu liburannya banyak nih. Dari kemarin 4 hari libur, dan minggu depan juga ada libur untuk haji ya, bulan haji Idul Adha, yang dimana kayaknya sih sekitar 3 harian ya untuk liburnya, karena ada biasalah cuti bersama dan lain-lain. Dan tentunya setelah ini juga ada libur sekolah, otomatis Jumbo kemungkinan akan tayang, walaupun jumlah penontonnya menurun drastis dan hanya mendapatkannya sekitar ribuan penonton saja. Tapi kayaknya dengan jumlah 10.000 atau 30 sampai 50 ribuan penonton masih dapat lah. Kita lihat. Tapi kayaknya udah pasti dapat sih. Udah pasti posisi 1 kayaknya sih. Gua udah prediksi itu. Oke, terima kasih untuk Jumbo yang telah membuat animasi dan perfilman Indonesia makin bergairah lagi. Jadi semua orang berbondong-bondong untuk nonton film Indonesia, dan penonton kali ini sangat luar biasa sekali Jumbo ya. Tak terduga, tapi itulah, ternyata kita punya film animasi berkualitas dengan jumlah penonton yang juga banyak. Itu sangat-sangat luar biasa. Jumbo 10 juta penonton. Wah, amazing, luar biasa sekali. Semoga kedepannya akan ada film-film animasi lainnya yang bisa nembus jutaan penonton, dan film-film besar lainnya yang pundi-pundi penontonnya jauh lebih banyak dari yang sekarang ya. Pecah rekor lagi. Semakin banyak semakin bagus. Oke, next ada apa lagi? Ya, ini dia yang terakhir. Avatar The Last Airbender sudah memasuki season 3 dan sudah mulai diproduksi. Kalian mengikuti nggak nih Avatar The Last Airbender? Ada juga One Piece ya kalau nggak salah ya. One Piece season 2 juga sudah akan tayang bahkan ya nanti ya One Piece. Jadi Avatar The Last Airbender, One Piece dan lain-lain ini akan terus digarap versi live actionnya di Netflix ya. Nantikan saja. Jadi akan seru nih.
Kita akan menyaksikan anime, animasi dan segala macamnya untuk di versi live action. Dan yang untuk live action bioskop ada How to Train Your Dragon ya. Live actionnya juga tayang di bioskop bulan Juni ini. Jadi sudah banyak nih live action yang bisa kalian saksikan nanti, baik itu di bioskop maupun di Netflix. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berita apa yang seru pekan ini? Lah, kok di sini ada Harry Potter ya? Mana nih Harry Potter? Oh, nggak ada cuy. Tapi gambar awalnya Harry Potter ya. Oke. Ya, gue dapat infonya dari catatan film. Jadi kalau kalian mencari informasi artikel yang gue baca ini ada di Instagramnya catatan film. Terima kasih untuk catatan film yang sudah menjadikan gue referensi untuk konten ini ya. Maaf untuk info-info yang lainnya yang tidak gue cantumkan ataupun salah-salah kata dalam menyampaikan informasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan coba lihat-lihat lagi ada info seru apa lagi di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.